Halo semuanya, perkenalkan aku Joy Krististupu dari kelas 11 PMI 4. Pada video ini aku akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal terkait barisan dan deret geometri di kehidupan kita sehari-hari. Yuk disimak. Pemecahan soal barisan dan deret geometri. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama, apa itu barisan dan deret geometri? Lalu kita akan membahas tentang 3 soal terkait aplikasi barisan dan deret geometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki perbandingan atau rasio yang tetap untuk setiap suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasanya disimbolkan dengan R. Contohnya, suatu barisan terdiri dari angka 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Dari barisan tersebut dapat kita lihat bahwa 3 adalah hasil dari 1 kali 3, 9 adalah hasil kali dari 3 kali 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa barisan tersebut memiliki rasio atau perbandingan 3. Adapun rumus umum dalam barisan dan deret geometri adalah yang pertama, rumus rasio. Rasio sama dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurang 1. Misalnya, R sama dengan suku kedua dibagi dengan suku pertama. Lalu, rumus kedua yaitu rumus suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama dari barisan geometri tersebut. Dan yang ketiga adalah rumus jumlah suku ke N. Jika nilai rasio atau perbandingan lebih besar dari 1, maka rumus SN yang digunakan adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sedangkan jika R lebih kecil daripada 1, maka rumus SN yang kita gunakan adalah A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang N. Soal pertama. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik yang menggunakan prinsip replikasi DNA. Tetapi, PCR ini dilakukan secara in vitro atau di luar sel. Dalam satu siklus replikasi, terdapat 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan extension, di mana dalam satu siklus akan dihasilkan untai DNA sebanyak 2 kali dari jumlah sebelumnya. Jika di awal terdapat 5 untai DNA yang ingin diamplifikasi, dan masing-masing untai memiliki mengalami 10 siklus PCR, maka berapakah jumlah untai DNA yang akan didapat? Baiklah, mari kita lihat. Pertama, kita misalkan jumlah untai DNA di awal yang ingin kita amplifikasi adalah A. A yang berarti suku pertama dari barisan geometri tersebut. Maka A sama dengan 5. Lalu kita ketahui bahwa setiap 1 kali siklus terdapat akan dihasilkan jumlah DNA sebanyak 2 kali dari jumlah sebelumnya. Artinya, R dari barisan tersebut atau rasio dari barisan geometri ini adalah 2. Maka kita akan menggunakan rumus suku ke N untuk mengetahui berapa banyak untai DNA pada siklus ke-10. Dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U ke-10 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 pangkat 10 dikurang 1. Maka 5 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 2560 untai DNA yang akan kita dapat dari 5 untai DNA yang diamplifikasi dan masing-masingnya mengalami 10 siklus PCR. Soal kedua. Jumlah penduduk satu kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2005, jumlah penduduk kota tersebut adalah 3,2 juta orang. Ini berarti bahwa pada tahun 1945 jumlah penduduk kota itu adalah berapa orang? Pertama, kita harus mengetahui sudah berapa tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 2 kali lipat. Kita bisa mengetahui itu dari
mengurangkan tahun 2005 dikurang dengan 1945. Yang berarti 2005 dikurang 1945 adalah 60 tahun. Berarti dalam 60 tahun sudah terjadi 6 kali pertambahan penduduk sebanyak 2 kali lipat. Berarti R sama dengan 2. Dan yang mau kita cari adalah suku pertamanya, dimana kita mengetahui bahwa suku ke-6, yaitu pada tahun 2005 terdapat 3,2 juta orang. Yang ditanya adalah suku pertamanya ketika tahun 1945 ada berapa jumlah penduduknya. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, dimana kita mengetahui nilai dari U6 dan kita mengetahui nilai dari R. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa U6 sama dengan A dikali 2 pangkat 6 kurang 1. Kita mengetahui bahwa nilai dari suku ke-6 atau jumlah penduduk pada tahun 2005 adalah 3.200.000 penduduk. Maka 3.200.000 sama dengan A dikali 2 pangkat 5, di mana 2 pangkat 5 adalah 32, sehingga nilai A adalah 3.200.000 dibagi 32, dan A adalah 100.000. Dapat kita simpulkan jumlah penduduk pada tahun 1945 adalah sejumlah 100.000 orang. Soal ketiga. Joy, Roran, dan Genos pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Mereka memperoleh informasi bahwa sejak tahun 2000 terjadi penurunan pengiriman surat melalui kantor pos. Setiap tahunnya berkurang 20% dari banyak surat yang dikirim tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000 dikirim sejumlah 1 juta surat, maka jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2000 sampai tahun 2004 adalah, misalkan jumlah surat yang dikirim pada tahun 2000 adalah suku pertama barisan geometri tersebut, maka A sama dengan 1 juta. Lalu diketahui bahwa rasio penurunan jumlah surat yang dikirim adalah 20%. 20% adalah 20 per 100, yaitu 0,2. Maka kita ketahui R sama dengan 0,2. Nah, karena nilai R lebih kecil dari 1, maka untuk mengetahui jumlah surat yang dikirimkan pada tahun 2000 sampai tahun 2004, yaitu 4 tahun, adalah kita menggunakan rumus SN di mana R kurang dari 1. Maka SN sama dengan A kali dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Karena 2000 sampai 2004 adalah 4 tahun, maka S4 sama dengan 1 juta dikali 1 kurang 0,2 pangkat 4 per 1 dikurang 0,2. Akan didapat nilai dari S4 adalah 1.248.000. Sehingga dapat kita simpulkan, jumlah seluruh surat yang dikirimkan pada tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sejumlah 1.284.000 surat. Nah, sekianlah penjelasan dari 3 soal aplikasi barisan dan deret geometri yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.